Salam saudara-saudara, berjumpa kembali bersama dengan saya di channel TV Kabar Baik. Apa kabar kita semua? Saya berdoa kabar kita selalu baik-baik saja. Dan sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe dan juga share. Itu artinya saudara sudah memberitakan kebenaran bersama-sama dengan saya. Kiranya Tuhan membalas kebaikan saudara. Amin. Dan apapun menjadi aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Saudara, langsung sebelum kita memberikan tanggapan, kita simak dulu cuplikan yang satu ini. Selamat menonton. Dalam Bapak Ibu semua, mungkin kita pernah mendengar dari saudara-saudara kita yang dari Islam mengatakan bahwa batu Hajar Aswad itu asalnya dari surga atau dari langit. Nah, kali ini kita akan komparasi dengan tulisan salah satu bapak gereja yang sangat dihormati oleh gereja Ortodoks Timur, Bapak Ibu, yaitu Yohanes dari Damsyik atau Damaskus atau yang disebut dengan John of Damascus. Seperti apa yang dia tuliskan tentang batu yang ada di Ka'bah itu? Pada video kali ini teman-teman sekalian, kita akan mendengarkan satu pemaparan dari seorang apologet Kristen ya, seorang dosen juga. Ini sangat luar biasa, di mana dia membahas tentang tulisan apologet yang bernama John of Damascus. Di mana John of Damascus ini teman-teman sekalian seorang Kristen yang disebut bapak gereja. Dia ini menjawab ya polemik-polemik Islam selama ini yang selalu mengharamkan, mengkafirkan orang yang menghormati salib, yang menggunakan salib, dan tentu ya percaya pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi dia juga akan menjawab dan menyerang balik. Menyerang dalam artian itu memberikan bukti bahwa batu Hajar Aswad itu adalah sebuah batu yang diberhalakan. Nah, banyak sekali kisah di sini. Ini sangat luar biasa teman sekalian. Tonton sampai selesai karena di situ ternyata mungkin Abraham ya dengan istrinya pernah bersetubuh menurut informasi di atas batu itu ya. Jadi cukup bagus informasi ini sehingga saya tergerak sebagai apologet juga untuk meneruskan ya supaya orang-orang muslim ini berkaca juga ya terhadap mereka menghadap dan mencium batu Hajar Aswad dan lain sebagainya begitu. Nah, oleh karena itu mari langsung saja kita untuk menyimak videonya yang ada berikut ini. Dalam Bapak Ibu semua, mungkin kita pernah mendengar dari saudara-saudara kita yang dari Islam mengatakan bahwa batu Hajar Aswad itu asalnya dari surga atau dari langit. Nah, kali ini kita akan komparasi dengan tulisan salah satu bapak gereja yang sangat dihormati oleh gereja Ortodoks Timur, Bapak Ibu, yaitu Yohanes dari Damsyik atau Damaskus atau yang disebut dengan John of Damascus. Seperti apa yang dia tuliskan tentang batu yang ada di Ka'bah itu? Nah, John of Damascus menuliskan bahwa batu yang dicium di Ka'bah adalah kepala Afrodit atau Dewi Cinta. Nah, kita lihat dulu Bapak Ibu siapa John of Damascus itu. Di dalam literatur ini, John of Damascus lahir dari keluarga bangsawan. Dia orang Arab tetapi memeluk agama Kristen. Dia lahir sekitar tahun 650. Setelah mengabdi bersama ayahnya melayani khalifah, ia pensiun sekitar tahun 700 dan pergi ke biara Saint Sabas dekat Yerusalem. Setelah ditabiskan menjadi imam oleh Yohanes Patriark Yerusalem tahun 705 sampai 735, ia mengabdikan dirinya untuk mengajar, berkhotbah, dan melanjutkan penulisan berbagai jenis karya-karyanya. Dia meninggal dunia pada usia lanjut sekitar tahun 750 dan sangat dihormati oleh gereja Bizantin dan mulai dihormati di abad ke-12 juga di gereja Latin. Nah, dari tahun kelahiran John of Damascus, kita bisa lihat sendiri Bapak Ibu bahwa John of Damascus itu sudah duluan ada dibandingkan dengan At-Tabari dan Al-Qurtubi. Nah, At-Tabari dan Al-Qurtubi adalah penulis tafsir Quran yang sangat terkenal yang buku-bukunya ada di dalam perpustakaan kita ini Bapak Ibu. Tafsir At-Tabari, tafsir ini Bapak Ibu diperkirakan ada tahun 922 Masehi. Tafsir Al-Qurtubi, tafsir ini diperkirakan ada tahun 1273 Masehi. Nah, John of Damascus tentu sudah ada jauh sebelum Ibnu Katsir menuliskan tafsirnya. Tafsir Ibnu Katsir, tafsir ini diperkirakan ada tahun 1370 Masehi, Bapak Ibu. John of Damascus tentu sudah ada jauh sebelum Jalalain menyelesaikan tafsir Qur'annya. Tafsir Jalalain
Tafsir ini ada diperkirakan tahun 1460 Masehi sampai 1505 Masehi, Bapak Ibu. Dan tentu tulisan John of Damascus lebih tua dari semua tafsir Al-Quran yang kita miliki dalam perpustakaan ini, Bapak Ibu. Nah, seperti apa yang dituliskan oleh John of Damascus tentang batu Hajar Aswad yang dicium di Ka'bah itu, Bapak Ibu, kita akan lihat di dalam literatur ini. Di dalam The Fathers of the Church, Saint John of Damascus, dalam tulisannya, ada juga tahyul kaum Ismail yang sampai hari ini masih berlaku dan membuat manusia terus melakukan perbuatan yang salah, karena merupakan cikal bakal antikristus. Mereka adalah keturunan Ismail, lahir dari Abraham dan Hagar, dan karena alasan inilah mereka disebut Hagarins dan keturunan Ismail. Mereka juga disebut Saracen yang berasal dari Saras ini, yang artinya adalah yang dimiskinkan oleh Sarah. Karena apa yang dikatakan Hagar kepada malaikat, Sarah telah menyuruhku pergi dalam kemiskinan. Perhatikan, mereka dulunya adalah penyembah berhala dan menyembah bintang, fajar, dan Afrodit, yang dalam bahasa mereka disebut kabar, yang artinya agung. Dan sampai masa Heraklius, mereka adalah penyembah berhala yang hebat. Sejak saat itu hingga saat ini, seorang nabi palsu bernama Muhammad telah muncul di tengah-tengah mereka. Orang ini setelah secara kebetulan menemukan perjanjian lama dan perjanjian baru, dan juga tampaknya setelah berbincang dengan seorang biarawan Arianisme, merancang ajaran sesatnya sendiri. Kemudian, setelah menyindir dirinya sendiri ke dalam kebaikan orang-orang dengan menunjukkan kesalehan, dia menyampaikan bahwa sebuah kitab tertentu telah diturunkan kepadanya dari surga. Dia telah menuliskan beberapa komposisi konyol dalam bukunya itu, dan dia memberikannya kepada mereka sebagai objek penghormatan. Selanjutnya, mereka menuduh kita sebagai penyembah berhala karena kita menghormati salib, dan hal itu mereka benci. Dan kita menjawab mereka, kalau begitu, bagaimana mungkin kalian mau mengusap batu yang ada di Ka'bahmu, lalu mencium dan memeluknya? Lalu ada pula yang mengatakan bahwa Ibrahim atau Abraham berhubungan dengan Hagar di atas batu itu. Namun ada juga yang mengatakan bahwa Abraham mengikat unta ke batu itu ketika hendak menyembelih Ishak. Dan kita menjawab mereka, karena kitab suci mengatakan bahwa gunung itu berputar dan terdapat pohon-pohon yang darinya Abraham menebang kayu untuk peristiwa pembunuhan yang mengerikan itu dan menaruhnya di atas Ishak, dan kemudian dia meninggalkan keledainya bersama kedua pemuda. Mengapa kalian berbicara omong kosong? Karena di tempat itu tidak rimbun dengan pepohonan dan tidak ada jalan bagi keledai. Dan mereka malu. Namun, mereka tetap menegaskan bahwa batu itu adalah milik Abraham. Lalu kita berkata, biarlah itu menjadi milik Abraham seperti yang kalian katakan dengan begitu bodohnya. Lalu, hanya karena Abraham bersetubuh atau berhubungan dengan seorang wanita, atau mengikatkan seekor unta pada batu itu, kalian tidak malu untuk menciumnya, namun kalian menyalahkan kami karena menghormati salib Kristus yang dengannya kuasa setan dan tipu daya iblis telah dihancurkan. Perhatikan, batu yang mereka bicarakan ini adalah kepala Afrodit yang biasa mereka sembah yang mereka sebut kabar. Bahkan hingga saat ini, bekas ukiran tersebut masih terlihat jelas oleh pengamat yang cermat. Nah, terlihat jelas Bapak Ibu bahwa dua kali dalam tulisannya seperti yang saya sudah tunjukkan tadi, John of Damascus menuliskan bahwa batu yang diusap dan dicium yang ada di Ka'bah itu adalah kepala Afrodit. Nah, siapa Afrodit? Kita dibantu oleh literatur ini. Di dalam The Jewish Encyclopedia, Afrodit adalah nama Yunani, dewi cinta. Di kalangan orang timur ini berhubungan dengan kecanduan seksualitas. Dan Afrodit dipuja dalam berbagai bentuk dan figur. Jadi Afrodit itu adalah dewi cinta Bapak Ibu. Nah, jadi John of Damascus menuliskan bahwa batu yang diusap, dicium dan dipeluk di Ka'bah adalah kepala Afrodit. John of Damascus adalah orang Arab yang hidupnya dekat dengan zaman Muhammad, Nabi junjungan saudara kita yang dari Islam. Islam di zaman John of Damascus mengatakan bahwa batu itu adalah milik Abraham, di mana Abraham pernah berhubungan dengan Hagar, yang mungkin maksudnya adalah berhubungan intim atau berhubungan seksual dengan Hagar di atas batu itu. Walaupun ada yang lain mengatakan bahwa Abraham mengikatkan untanya pada batu itu. Padahal Abraham tidak naik unta Bapak Ibu. Abraham naik keledai. Ketika orang Islam menyalahkan orang Kristen dengan salibnya, John of Damascus menyatakan Islam juga tidak malu mencium batu yang mana Abraham berhubungan intim dengan Hagar di atas batu itu. Nah, ini adalah sebuah statement yang bersifat apologetik Bapak Ibu terhadap tuduhan Islam kepada orang Kristen di zaman John of Damascus. Yang mana pada zaman itu daerah John of Damascus dikuasai oleh Islam. Nah, bagaimana respon Anda tentang batu Hajar Aswad yang dicium dan dipeluk oleh saudara kita yang dari Islam, yang ternyata itu adalah kepala Afrodit atau kepala Dewi Cinta yang disampaikan oleh John of Damascus yang hidupnya berdekatan dengan zaman Muhammad,
Silakan tuliskan komentar Anda untuk itu. Demikian yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Semoga menjadi berkat dan menambah pengetahuan dan wawasan kita semua. Nah, saudara-saudara, itulah dia cuplikan yang sudah kita tonton tadi. Kiranya ketika kita menonton video ini, pola pikir kita, saudara, semakin cerdas dan semakin mau hidup untuk mengikuti suatu kebenaran yang bisa dikatakan kebenaran. Bagi teman-teman semua yang menonton video ini, apapun yang menjadi tanggapan saudara terhadap video ini, silahkan isi di kolom komentar, yaitu komentar yang bijak, komentar yang cerdas, dan komentar yang memberkati. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya undur diri. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.